Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita bertemu lagi. Dan pagi hari ini, insya Allah, ini setelah subuh, sahabat. Insya Allah kita membahas tentang warisan lagi, sahabat. Karena ada pertanyaan lanjutan dari warganet. Jadi singkat saja, pertanyaannya adalah apakah anak tiri bisa mendapatkan warisan? Nah, jawabannya itu bergantung bagaimana kita membaginya. Intinya, anak tiri tidak mendapat warisan. Dia bisa mendapatkan dari jalur wasiat. Lalu bagaimana kalau wasiat juga tidak ada? Nah, jadi begini sahabat. Dalam berumah tangga itu ada namanya hak bersama. Jadi insya Allah anak tiri bisa masuk sebagai ahli waris pada kategori pembagian harta bersama. Nah, jadi begini, suami istri menikah itu bisa membawa atau mendapatkan harta dalam pernikahan karena dia bertawakal berusaha. Nah, harta itu nanti akan dibagi dua, sahabat. Tapi lebih bagus kita langsung. Kita langsung, sahabat ya, pada pertanyaan. Pertanyaannya, A dan B menikah. A ini laki-laki, maka disimbolkan dengan tanda panah ke atas. Nampak ya sahabat ya. Kemudian B perempuan plus ke bawah. Ini simbol. Untuk mempermudah siapa laki-laki siapa perempuan. Nah, lalu dari pernikahan A dan B melahirkan C dan D. Sama-sama perempuan juga anaknya. C dan D. Lalu ini meninggal suaminya. Kemudian B menikah lagi dengan E. Nah, E ini tidak membawa anak. Jadi dalam pernikahan B membawa anak namanya C dan D, sama-sama perempuan. Nah, E tidak membawa anak. Hasil pernikahan B dan E melahirkan lagi 3 orang anak perempuan, yaitu F, G, H. Sama-sama perempuan juga bertiga nih. Maka pada beberapa saat kemudian B meninggal, lalu E juga meninggal, sahabat. Nah, harta warisannya belum dibagi kisahnya. Belum dibagi. Lalu bagaimanakah cara pembagiannya? Karena ada anak bawaan, ada anak dari pernikahan mereka yang terbaru. Kita duduk dulu ya, sahabat. Dalam berumah tangga itu ada harta bersama. Jadi sebelum membagi warisan, itu harta bersama itu dibagi dulu. Nah, jadi misalkan harta bersama mereka ini, sahabat, adalah 100 juta. Mereka setelah berusaha sekian tahun dapat harta 100 juta. Ini bisa akumulasi ya, dijumlahkan dengan uang. Misalkan mobil, rumah, motor, sawah, investasi dan uang di bank itu ditotalkan jumlahnya 100 juta. Nah, lalu 100 juta ini dibagi dua dulu, sahabat. 50 juta untuk yang istri, 50 juta untuk suami. Nah, lalu masing-masing ini ada ahli warisnya. Ketika istri meninggal, maka ahli warisnya adalah C, D, F, G, H, dan E. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ahli warisnya anak bawaan, kemudian suami, kemudian anak dari hasil pernikahan dengan suami terbaru, FGH. Jadi 50 juta inilah dibagi kepada mereka. Nanti suami dapat berapa karena ada anak, dan anak sama-sama berlima ini jumlahnya sama dia. Karena sama-sama anak kandung. Pertanyaannya, kenapa anak bawaan bisa dapat? Karena dia mempunyai hubungan darah dengan ibunya, sahabat. Dalam Islam memang begitu. Dia anak kandung ibunya. Karena ini harta ibunya, maka dia mendapat posisi ahli waris juga. Mengapa E dapat? Karena dia suaminya. Kemudian, mengapa FGH dapat? Karena memang anaknya, anak kandungnya. Nah, karena ini yang meninggal duluan, yang istri. Lalu harta yang 50 juta lagi milik suami,
karena suaminya juga sudah meninggal, menyusul, maka harta suami kan 50 juta. Ahli warisnya cuma tinggal 3 sahabat, yaitu F, G, H, hasil pernikahan E dan B. Kalau di sini milik ibu ahli warisnya ber-6, kalau milik bapak ahli warisnya cuma ber-3. Nah, ini ketentuannya. Tinggal nanti coba kita rangkai hitungan dari berapa masing-masing dapat dari harta ayah, dari harta ibu. Tapi sederhana sebenarnya. Nanti harta ayah ini ditambahkan warisan dia dari suami istrinya. Ini diambil dulu baru ditambahkan 50 juta. Mengapa? Karena dia di sini sebagai ahli waris, karena dia belakangan meninggalnya sahabat. Biar kita lebih rinci, kita langsung ke hitungan saja sahabat ya. Untuk harta istri itu ahli warisnya adalah suami. Dapat 1/4 kali 50 juta sama dengan 12.500.000 untuk suami. Dari harta istri lagi dibagi 5 orang anak perempuan, anak bawaan dan anak baru. Jadi dia mendapatkan sisa dari 50 juta menjadi 37.500.000. Berlima sahabat. Jadi 37.500.000 bagi 5 sama dengan 7.500.000 per orang. Ini untuk harta istri. Jadi anak masing-masing dapat 7.500.000. Ayah dapat 12.500.000. Nah, kemudian pembagian harta ayah. Ayah kan dapat 50 juta tadi. Ahli warisnya bertiga, F, G, H, anak baru. Ditambahkan lagi karena dia sebagai ahli waris di sini 12.500.000. Maka menjadi 62.500.000. Dibagi 3 orang ahli waris, perempuan semua. Maka masing-masing mendapatkan 20.825.000. Nah, untuk anak ini, FGH ini, dia mendapatkan lagi dari sini tadi. Dari harta ibunya. 7.500.000 tambah 20.825.000, masing-masing dapat sekitar 28 juta sahabat. Itu perhitungannya. Anak bawaan mendapat 7.500.000, anak terbaru mendapat 28 jutaan masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu contoh perhitungannya. Jadi jawabannya versi hukum Islamnya seperti itu sahabat. Namun dalam pembagian warisan ini harus ada perasaan. Harus ada perasaan kewajaran sahabat. Misalkan seperti tadi, itu karena anak bawaan itu lebih tua dan barangkali lebih banyak membantu ayah dan ibunya. Nah, maka sebagai anak terbaru dari hasil pernikahan ayahnya itu bisa bertoleransi atau menyikapi dengan kewajaran atas pembagian. Misalkan di sini kan 7.500.000 sahabat, sementara di sini kan 28 juta. Nah, setelah dibagi, ini memang sudah terbagi secara hukum Islam. Boleh nanti FGH ini berembuk antar bertiga untuk bagaimana supaya saudara seibunya itu bisa mendapatkan tambahan. Karena bisa kita pandang dimungkinkan CD ini banyak membantu ayah dan ibu karena dia lebih tua. Entah membantu berbagai macam hal. Mungkin menggendong FGH, mungkin memelihara dia waktu kecil, mungkin juga membantu lebih banyak terhadap ayah dan ibunya. Maka yang banyak tadi bisa bertoleransi untuk membantu ke yang 7.500.000 atau ke CD supaya ada terlihat lebih kebersamaan. Meskipun ini sudah menjadi haknya sahabat. Itu menyikapi karena ada perbedaan, mungkin karena ini usia lebih tua, lebih banyak jasanya atau lebih banyak pengorbanannya. Demikian dulu, mudahan ini manfaat dan mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Mohon bantu penyempurnaannya jika diperlukan penyempurnaan di kolom komentar atau ada pertanyaan. Cukup, mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur, penuh semangat dan penuh barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.